Shalom teman-teman. Yeay, hari ini kita ketemu lagi di PD Online Komisi Remaja GKJ Mojosongo. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik ya. Hari ini ada yang spesial loh. Apa tuh yang spesial Mbak Alexa? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta tuh apa sih? Hari memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Wah, Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh mau mengirimkan Roh Kudus buat kita, biar Roh Kudus tuh menuntun jalan kita. Sebagai ucapan bersyukur kita kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan, mari kita pujikan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di bawah gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, gimana, kita udah senang-senang loh memuji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke PD Komisi Remaja pada hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita pujikan bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah
bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapa, terima kasih Bapa atas kesempatan-Mu. Bapa telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan doa remaja kami. Kiranya Tuhan berkati jalannya persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Meskipun persekutuan doa kami saat ini dijalankan dengan online, tapi Tuhan kiranya berkati kami. Tuhan berikan semangat supaya kami dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk firman kami persilahkan Pak Yoyon untuk membawakan. Ya, shalom adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita persekutuan doa remaja GKJ Mojosongo. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas segala waktu yang boleh Tuhan Kau berikan atas setiap kami, kesempatan untuk kami dapat bersama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu bersama dengan adik-adik remaja GKJ Mojosongo. Kami percaya bahwa ini semuanya oleh karena campur tangan Tuhan dan oleh karena kemurahan-Mu. Kiranya biarlah Engkau sendiri Allah hadir tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang akan mengubahkan kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan Kau Allah yang hadir pula melalui perkataan-Mu kepada hamba yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu sendirilah Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, salam. Semuanya sehat ya untuk adik-adik remaja semuanya ya. Ya, kita masuk di dalam persekutuan doa remaja GKJ Mojosongo. Masih pada masa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Untuk itu marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar kita di dalam persekutuan doa pada saat ini. Adapun firman diambil dari Kisah Para Rasul 15, pasal 15, ayat 6 sampai dengan 21. Mengenai judul perikopnya adalah tentang sidang di Yerusalem. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui sejak semula.
Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Amin. Ya, demikianlah adik-adik remaja pembacaan firman kita melalui Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan 21. Ya, perikopnya adalah sidang di Yerusalem. Tema persekutuan doa kita pada saat ini bertemakan adalah Trinitarian Divergence. Ini dalam bahasa asing. Mohon maaf mungkin kalau misalkan Pak Yon salah di dalam melafalkan bahasa ini ya. Mungkin kalian lebih paham. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya mungkin pengertiannya agak sedikit menimbulkan banyak persepsi ya. Kalau Pak Yan kemarin ambil dari satu kamus itu, artinya hal yang menyimpang atau salah terkait memaknai Trinitas Allah. Ya, di dalam iman kekristenan kita ada satu istilah yang namanya Trinitas. Ya, Trinitas. Seperti yang saat ini kita rayakan adalah masa Pentakosta, bahwa di mana Allah mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Dalam Trinitas disebut sebagai Allah Bapa, Allah Putra, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Baiklah adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di bangsa negara Indonesia. Yang kita sadari bahwa setiap negara pasti memiliki satu lambang tersendiri, termasuk juga Indonesia yang memiliki lambang negara. Mengingatkan kembali untuk pelajaran di sekolah, mungkin di pelajaran PPKN, ada satu pertanyaan, apakah lambang negara Indonesia? Pasti kalian sudah mengerti dan juga mengenal. Lambang negara Indonesia adalah Pancasila, ya. Yang digambarkan dalam bentuk burung apa ya? Bukan burung merpati ya, tapi burung Garuda yang begitu gagah perkasa, membentangkan sayap, kedua sayapnya dengan begitu gagahnya, dan memiliki paruh yang begitu kuat. Demikian juga memiliki kaki dan cakar yang begitu kuat. Dan sesuatu hal yang aneh di cakar itu, ia mencengkram selembar pita di kakinya. Ya, tentunya di pita itu tertuliskan sebuah kalimat atau kata yang tentunya kalian tidak asing. Kira-kira kalimat itu apa ya, kata-kata itu? Ya, pita itu tertuliskan kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Dalam menciptakan lambang negara kita, bahwa sang tokoh, ya, para tokoh pemimpin di masa yang lalu, yaitu bangsa Indonesia, pasti memiliki satu alasan atau latar belakang tersendiri terkait dengan tulisan yang tertera di pita tersebut. Kira-kira apa ya? Apa yang menjadi istilah atau semboyan kata Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbeda-beda tetapi satu juga. Ya, yang kita sadari dan kita syukuri bersama-sama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman. Ya, berbagai macam keragaman yang berbeda-beda. Kita dikenal sebagai negara kepulauan, terdiri dari ribuan pulau, dan setiap pulau memiliki penduduk, dan setiap penduduk memiliki ciri atau keragaman tersendiri. Makanya Indonesia sangat dikenal dengan macam beragam suku, ras, agama, bahasa daerah ya,
bahasa pemersatu ada bahasa Indonesia, adat istiadat, kebudayaan, logat dan lain sebagainya ya. Banyak sekali kalau misalkan kita boleh klasifikasikan banyak sekali. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia kaya akan segala macam keragaman budaya. Sekalipun demikian, kita masih ada dalam satu kerangka, yaitu NKRI. Kita dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, merujuk pada bacaan teks Alkitab kita pada saat ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan yang ke-21, bahwa perikop ini bercerita tentang sebuah perselisihan akibat sebuah pengajaran-pengajaran yang salah. Orang-orang yang tentunya mereka adalah orang-orang yang mengenal Kristus datang dari Yudea pergi ke Antioquia. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan yang diperoleh manusia itu dengan cara mentaati hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Kalau kalian bisa membaca di bacaan-bacaan ayat sebelumnya, kalian akan memahami ini ya. Dalam hal ini adalah ditekankan secara khusus adat istiadat Yahudi itu apa? Yaitu sunat. Ya. Jadi dikatakan mereka bahwa kalau orang tidak bersunat maka dia tidak layak untuk menerima keselamatan. Hal ini menjadi sebuah pertentangan bagi diri Paulus dan Barnabas yang sebelumnya dia melayani orang-orang di luar Yahudi. Ya, termasuk Antioquia ini adalah orang-orang yang sudah dilayani oleh si Paulus. Mereka banyak sekali anak-anak rohani yang ada di Antioquia. Ya. Paulus dan Barnabas yang semula mereka melayani diberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi, bahwa keselamatan itu datangnya daripada Kristus, iman percaya mereka. Akhirnya mereka bersama-sama memberikan satu keputusan untuk melakukan persidangan di Yerusalem. Ya. Terlihat bahwa dalam bacaan tadi, orang-orang Yahudi yang notabene mereka sebenarnya adalah jemaat Kristus, karena di dalam bacaan itu dikatakan sebagai penatua. Termasuk juga di situ adalah para rasul, yang disebut sebagai rasul-rasul di situ adalah rasul-rasul Kristus. Mereka berpandangan secara konservatif atau kaku dengan keadaan tertentu, kaku dengan adat istiadat mereka. Orang-orang non-Yahudi harus menerima aturan adat istiadat yang mereka yakini bahwa sebagai hukum seremonial untuk bisa masuk dalam komunitas mereka. Jadi ada satu syarat di sini, ya. Dan itu hanya mensyaratkan satu bentuk ajaran-ajaran hukum Taurat pada waktu itu, menghilangkan satu hakiki tentang pengajaran-pengajaran Injil. Aturan dan adat istiadat Yahudi masih sangat dianggap sesuatu hal yang sifatnya eksklusif, ya, dikhususkan yang memiliki nilai yang lebih daripada yang lainnya. Serta menganggap hukum di luar itu adalah sesuatu hal yang sifatnya najis dan kurang berkenan kepada Allah. Jadi mereka sangat membanggakan yang namanya pada waktu itu adalah hukum Taurat, ya, hukum Musa. Ya, mereka sangat taat dengan hukum dan aturan itu. Tetapi di satu sisi mereka menganggap suatu kelompok yang eksklusif, ya, menganggap satu kelompok yang eksklusif. Ya, dalam hal ini adik-adik remaja, bahwa Petrus yang memiliki pengalaman secara pribadi pada saat di Yope, bisa kalian baca di Kisah Para Rasul 11, di Yope, melalui mimpinya yang dipimpin oleh Roh Kudus, Petrus diminta untuk memberikan pelayanan untuk menyelamatkan keluarga Kornelius yang dia statusnya sebagai perwira dari tentara Romawi. Dia memiliki warga negara Romawi. Ya, Petrus ini menyampaikan pendapatnya bahwa Allah sendiri berkenan untuk menerima dan menyelamatkan dan menyatakan Roh Kudusnya kepada semua orang. Ya, kepada semua orang tanpa terkecuali.
serta menyucikan hati semua orang dengan iman. Tertulis di dalam ayat 7 sampai dengan 9. Allah berkenan kepada semua orang. Sebenarnya kalau para rasul ini boleh belajar dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka ke surga, Tuhan Yesus sudah membuka diri untuk menerima pelayanan perempuan Samaria. Yang mereka, orang-orang Samaria dianggap bukan dari golongan Yahudi, tetapi Tuhan mulai melayani mereka. Termasuk juga bahwa Tuhan Yesus Kristus juga berkenan terhadap orang-orang berdosa seperti Sakius, yang itu menimbulkan sebuah kontroversi orang-orang Yahudi yang masih memiliki satu aturan-aturan yang kaku, ya, yang konservatif tersebut. Tetapi dengan memperlakukan adat istiadat Yahudi kepada mereka, yaitu kepada non-Yahudi, ya, orang-orang Yahudi tadi yang ingin percaya kepada Kristus, artinya meletakkan beban kuk di ayat 10. Dikatakan bahwa dengan memerintahkan orang-orang non-Yahudi untuk percaya kepada Kristus itu, dengan menerapkan adat istiadat mereka, artinya mereka sedang meletakkan kuk atau beban, bahkan mungkin batu sandungan kepada orang-orang yang ingin percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Dan jelas bahwa dikatakan oleh Paulus bahwa hal itu adalah berdosa. Artinya mereka sedang mencobai Allah. Dan itu adalah suatu perbuatan yang berdosa. Yang menjadi keyakinan diri Petrus bahwa keselamatan merupakan kasih karunia Allah. Dan bukan karena melakukan adat istiadat Yahudi. Di ayat 11 dikatakan demikian, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Tidak ada penekanan pada satu kesamaan budaya atau adat istiadat. Ya, seperti itu. Oke. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pernyataan Petrus pun juga diperkuat oleh kesaksian Yakobus. Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahwa oleh karena Allah telah memilih bangsa Israel, yaitu bangsa Yahudi di ayat 14, agar semua orang dan segala bangsa mencari dan mengenal Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi hanya dipakai satu perantara oleh Allah. Untuk kedatangan siapa? Yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Untuk membuat semua bangsa dapat mengenal dan mengerti tentang Tuhan. Ini yang menjadi hakikat dalam pelayanan orang-orang Yahudi. Bukan menerapkan satu adat istiadat mereka kepada orang-orang yang memiliki latar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda. Oke. Berkaitan dengan hal itu, ada satu Pak Ian akan mengutip satu pernyataan tentang Trinitas, ya, pendapat oleh Rair dalam teologi dasar, ya, dalam buku jilid yang pertama, ya, menurut Rair dalam teologi dasar, ada satu ungkapan yang demikian, bahwa ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Kami akan ulang. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dan kealahan ini ada 3 pribadi yang sama. Pribadi yang sama, kekal dan setara. Jadi kalau kita memahami tentang Trinitas bukanlah benar, ya, kalau orang Kristen itu Allahnya ada 3. Biasanya kalau di usia remaja, kalau diperhadapkan dengan pertanyaan itu sangat sulit untuk menjawab. Jangankan remaja, ya, di usia dewasa pun juga kadang sulit untuk memberikan jawaban yang demikian. Orang Kristen bukan memiliki Allah yang 3.
Tetapi di sini menurut Rair adalah ada satu Allah yang esa, dan kealahan itu ada di 3 pribadi yang sama. Tidak hanya sama, tetapi kekal dan setara. Maka di dalam Trinitas ada yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang kita yakini sebagai Sang Juru Selamat kita, dan memang seperti itu adanya. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, yang pada saat ini kita rayakan bersama-sama dalam perayaan masa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah Trinitas sebagai Roh Kudus yang saat ini bisa kita rasakan. Ya. Allah Bapa kita tidak pernah mengalami hal itu, karena itu mungkin terjadi di masa-masa lampau, zaman Musa, Nuh, Abraham, dan sebagainya. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus kita pun juga tidak mengalami, karena itu sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi masa sekarang ini, Allah yang ada Trinitas sebagai Roh Kudus, melalui kesaksian Petrus di ayat yang ke-8, mengaruniakan Roh Kudus kepada semua orang, termasuk diri kita, ya, diri kita orang percaya, sehingga dapat kita pahami bahwa kita memiliki perbedaan atau keragaman secara jasmani. Ya, di dalam gereja dengan teman-teman kalian di persekutuan remaja, secara fisik jasmani kalian memiliki latar belakang yang berbeda tentunya. Secara ekonomi, secara fisik, gender, secara apa juga ya, banyak hal tentunya tidak memiliki kesamaan ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kulitnya putih, kuning, hitam, dan sebagainya. Nah, itu adalah satu bentuk keragaman secara jasmani, atau bahkan mungkin budaya di dalam keluarga dan sebagainya. Tetapi Allah memandang kita yang berbeda-beda dan beraneka ragam itu, memandang kita adalah sama, yaitu orang yang layak untuk memperoleh kasih karunia Allah. Keragaman dan perbedaan ciptakan Allah untuk kita dapat saling menghargai. Ya, saling menghargai. Bukan untuk mempersoalkan, loh kok badanmu kurus, kerempeng, nah, gitu. Kok badanmu gemuk, tambun, nah, gitu. Itu bahasa-bahasa yang mungkin mengejek ya. Bukan maksudnya seperti itu. Allah membuat perbedaan, menciptakan perbedaan dalam kehidupan kita. Yang membuat orang kurus ya mestinya Tuhan, ya kan? Yang membuat gemuk, kulitnya putih dan sebagainya ya mesti Allah, seperti itu. Bahkan termasuk dalam skop sosial dan ekonomi pun juga kita percayai bahwa semuanya adalah dalam rancangan dan rencana Allah. Selama kita adalah dalam satu koridor ketaatan kepada Allah, ya, bukan karena kesalahan kita, seperti itu. Oke. Jadi keragaman yang berbeda yang diciptakan oleh Allah itu untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Saling menolong satu dengan yang lainnya. Saling belajar satu dengan yang lainnya. Oh ya, cerita sedikit kemarin Pak Ian barusan melihat ini ya, pameran lukisan ya. Di salah satu mall di Solo itu kemarin ada yang galeri menggelar pameran lukisan, ya, seperti itu, dan itu diikuti oleh beberapa seniman lukis dan karyanya tentunya tidak sama di antara satu dengan yang lainnya, saling berbeda ya, saling berbeda. Melalui perbedaan itu lalu mestinya timbul dalam keinginan kita masing-masing, termasuk diri Pak Ian juga waktu itu melihat ada satu karya yang begitu unik, lalu belajar, ini kira-kira dibuat caranya bagaimana ya? Karya ini kok menarik ya? Kok sangat berbeda? Belum pernah saya lihat sebelumnya. Kira-kira bahannya apa ya? Cara membuatnya bagaimana ya? Kok harganya sangat mahal sekali? Karena di situ terpampang nilai rupiahnya di masing-masing lukisan itu. Ya, tidak hanya berbicara masalah
100.000, tetapi sudah beberapa juta gitu ya. Ya, di situ kita melalui perbedaan yang ada, lalu kita belajar melalui karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam setiap persekutuan remaja pun kita saling belajar. Tadi nih sing aku ora iso main musik, menggitar atau main keyboard, lalu ada teman yang mau mengajari karena memiliki talenta yang lebih daripada kita tidak mempersoalkan. Oh, aku Mary kok main musiknya apik ya. Tetapi di situ kita bisa belajar bersama-sama. Lalu juga mensyukuri berkat dan karunia Tuhan. Di satu perumpamaan juga yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pernah mengajarkan kita bagaikan anggota tubuh ya, yang setiap anggota tubuh itu memiliki peran yang berbeda, tidaklah sama. Kaki tidak sama dengan tangan tidak sama dengan kepala, semuanya akan berbeda. Kita bisa membayangkan kalau tubuh kita bentuknya sama, tangan semua, kaki semua. Ya lucu ya seperti itu. Nah, masing-masing yang berbeda itu memiliki peran yang berbeda pula yang Tuhan ciptakan. Nah, disitulah kita bisa mensyukuri perbedaan-perbedaan itu dan menerima satu dengan yang lainnya. Ya, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini, yaitu turunnya Roh Kudus, Roh Allah sendiri, merupakan peristiwa penting. Allah menjanjikan kita seorang penolong, yaitu diri Allah sendiri melalui Roh-Nya, untuk bisa memampukan kita memiliki kerendahan hati, melihat perbedaan dan keanekaragaman yang ada. Kita bisa mengakui bahwa di usia remaja, masa-masa di mana mereka sedang mencari jati diri, bahkan mungkin juga sedang mencari sebuah komunitas yang tepat bagi dirinya. Bahkan kadang-kadang mungkin komunitasnya salah seperti itu. Ya, di dalam mencari jati diri tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang remaja bisa saja merasa, oh saya tidak mampu dengan keadaanku yang seperti ini. Berbeda dengan teman saya yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih segalanya. Sedangkan saya bagaimana? Tetapi kita diingatkan bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita. Ia menurunkan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kehidupan kita. Memampukan kita untuk memiliki kerendahan hati, bukan kerendahan diri ya, bukan kerendahan diri. Ya, tetapi kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa kehidupan saya adalah kasih karunia Allah. Dengan kerendahan hati melihat perbedaan yang ada dan keragaman yang ada. Diajarkan untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bisa memiliki keterbukaan dan sikap yang ramah terhadap satu dengan yang lainnya. Tidak introvert, tidak menutup diri dengan segala perbedaan yang ada. Ya, demikian. Lalu menghindari sikap yang mengeksklusifkan diri dalam pergaulan. Aku kan pinter, ya, harusnya bergaul dengan anak-anak pinter saja. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mengeksklusifkan diri. Rumongso luweh, terus keladuk ya, merasa istilahnya tinggi hati dan sebagainya. Tetapi di sini kita diajarkan untuk merendahkan hati kita. Kita pun juga menghargai keragaman itu. Lalu tidak memiliki satu kelompok-kelompok yang berdasarkan kepada kesamaan pribadi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bahan yang kemarin Pak Ion terima, sebenarnya ada satu tampilan video ya, yang judulnya Hello gitu kan. Kemarin juga sempat beberapa kali saya putar, saya lihat, ya agak sulit untuk memahami karena apa? Ya itu bahasanya bahasa asing gitu ya. Teksnya cepat sekali gitu kan. Ya di masa sekarang ya sulit kalau usia Pak Ion itu mau belajar bahasa asing ya. Tetapi mencoba untuk berulang kali diputar, maksudnya piye to ijane? Sang tokoh utama seorang
laki-laki dia sangat menikmati kehidupan pribadinya, dia senang dengan kebiasaannya sendiri, dia seakan-akan ya menutup dirinya dengan pergaulan yang ada di sekitarnya. Sekalipun ia berada di satu sekolah bersama dengan teman-temannya, tetapi dia enjoy dengan aktivitasnya sendiri, dia merasa ya merasa tertutup lah, ya introvert seperti itu. Tetapi di satu saat ada seorang teman ceweknya, bukan pacarnya ya, teman persahabatan, sahabat gitu ya, memberikan teguran, menegur dia, lalu bersama-sama akhirnya singkat cerita laki-laki ini terbuka untuk menerima pergaulan sesama dengan teman-teman mereka. Ya, ternyata dia menikmati, oh ternyata seperti ini ya, berteman ya, bergaul dengan banyak orang, menerima segala macam kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan mungkin di awal pergaulannya itu dia mempergumulkan mungkin ya, untuk mengawali satu bentuk pergaulan bagaimana ya, tetapi di situ dia menuliskan satu kata yang sederhana, bagaimanakah kita bisa berinteraksi, berelasi dengan orang lain dan mulai memiliki keterbukaan dengan orang lain, yaitu dengan kata sapaan sederhana, yaitu halo. Nah, seperti itu ya. Oke, itu bisa kalian utarakan di media massa melalui apa dan sebagainya, belajar untuk membuat satu keterbukaan satu dengan yang lainnya. Oke. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir firman kita pada saat ini mencoba untuk kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya apakah kita menyadari bahwa di sekitar kita ini banyak perbedaan dan keragaman? Jojo mungkin kalian menganggap bahwa ya padha wae lah, aku karo koncoku ya padha wae. Apakah tidak menyadari bahwa sebenarnya ada perbedaan dan keragaman yang sudah Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah menjadikan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pergaulan kalian dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah kalian, atau bahkan di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di gereja, di dalam pelayanan. Lalu bagaimanakah cara kita dapat menerima perbedaan tersebut ketika kita dapat menyadari? Apakah saya menunjukkan sikap yang terbuka dengan perbedaan tersebut, atau bahkan mungkin saya mengucilkan diri, menutup, ya, merasa rendah diri, ya, seperti itu. Lalu jikalau kita dapat menunjukkan sikap yang terbuka dengan berbagai perbedaan dalam pergaulan, apakah kita sudah bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya perbedaan itu? Biasanya kalau dalam usia remaja saling membuli, hal itu hal yang biasa terjadi. Dan biasanya kalau membuli itu bahannya yang menarik ya, perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ya, misalkan contoh walaupun dengan verbal ya kalimatnya. Si gendut, nah misalkan, ya, dan sebagainya. Ya, nah itu seringkali terjadi di dalam usia-usia remaja. Dengan cara yang seperti itu artinya ketika kalian terbuka dengan perbedaan yang ada dan melihat kenyataan itu, maka dengan mencuatkan kalimat yang tersebut berarti kita tidak bisa menghargai perbedaan yang Tuhan ciptakan. Wong yang gendut itu yang nyiptake Tuhan, ya, bukan diciptakan dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, jikalau memang kita tertutup atau mencoba untuk mengeksklusifkan diri, bagaimanakah cara kita untuk mulai membuka diri dengan berbagai perbedaan yang ada? Kadang mungkin usia remaja, aku gur cocoke karo si A, si B. Ya toh. Aku nek ra dolan karo kae wegah. Ya, aku kalau enggak main sama dia aku enggak mau. Mauku hanya sama itu dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba untuk membuka diri, untuk mencari relasi banyak teman ya, tapi dalam hal yang positif ya, dalam pergaulan tersebut ya. Oke. Baiklah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu menjadi satu refleksi yang terakhir yang bisa Pak In sampaikan, dan kiranya kita bersama-sama
bersama-sama memohon Roh Kudus untuk bisa terus memampukan kita di dalam kita mampu menyadari keragaman itu menjadi sesuatu hal yang unik, indah, dan kita mampu untuk menghidupi itu dalam kehidupan kita. Bisa saling terbuka dan menghargai satu dengan yang lainnya. Itu semuanya oleh karena karya Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah, kita akan bersama-sama akan kita tutup di dalam doa pembacaan firman kita pada saat ini, dan sekaligus juga Pak Yon akan pimpin di dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu yang boleh Tuhan Kau berikan atas setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan itu secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Engkau tidak memberikan hal yang tanggung dalam kehidupan kami, tetapi Engkau Allah memberikan hal yang luar biasa di dalam kami. Karya keselamatan-Mu itu menjadi karunia yang terbesar dalam kehidupan kami. Sementara Engkau Allah yang belum bukan kebenaran itu atas hidup mereka, orang lain, tetapi Engkau sudah Allah yang memanggil kami terlebih dahulu. Untuk itu, kami pun mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan Kau ciptakan, Kau jadikan keragaman yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan terus untuk kami dapat menjalankan kehidupan firman-Mu di dalam keragaman ini Tuhan. Kami belajar untuk membuka diri dengan segala pergaulan yang ada. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan terus menolong kami dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berkesempatan untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Kau boleh menempatkan kami di bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, negara yang kami cintai, negara yang penuh dengan keragaman budaya dan istiadat dan sebagainya. Tentunya dengan berbagai macam keragaman yang ada, sangat mungkin potensi konflik yang terjadi di antara bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau sendiri Allah berkarya melalui campur tangan-Mu atas pemimpin negara kami Indonesia Tuhan, untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan dan hikmat yang tepat ketika mereka harus mengeluarkan statement-statement ataupun juga tindakan-tindakan untuk membawa kemajuan bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terkhusus saat ini bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Tuhan. Tentunya kami butuh campur tangan Tuhan untuk menyatakan perlindungan-Mu atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk pemimpin negara kami Indonesia Tuhan. Perlindungan atas mereka supaya mereka pun mampu mengelola kondisi ekonomi bangsa negara kami Indonesia ini dengan baik, sehingga negara ini tidak mengalami penurunan ekonomi Tuhan, tetapi semakin hidup kami, masyarakat ini tidak berat. Di satu sisi kami harus berjuang untuk pandemik ini Tuhan, tetapi juga secara ekonomi Tuhan Kau Allah yang terus tolong. Kami terus berdoa Tuhan untuk kesadaran bagi masyarakat Indonesia supaya Tuhan Kau Allah yang munculkan mereka kesadaran untuk menjalani kehidupan new normal Tuhan. Mereka mendisiplinkan diri Tuhan untuk mau tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah negara kami Indonesia Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap kebijakan yang daripada pemerintahan kami adalah kebijakan Allah, dan kami mau taat kepada pemerintahan kami, artinya kami pun juga taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami GKJ Mojosongo Tuhan, dengan segala bentuk pelayanannya Tuhan, baik di bidang mulai dari bidang komisi dan kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Mari supaya Tuhan Kau terus menolong setiap kami, untuk kami terus dapat berpelayanan dengan baik. Di tengah-tengah pandemik saat ini pun kami terus senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa setiap ibadah kami ada campur tangan Tuhan untuk terus senantiasa memberikan kepuasan kehidupan rohani kami yang sekian lama sudah kami mengalami kevakuman di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau Allah yang bekerja melalui majelis Bapak Pendeta, Ibu Karis, dan juga melalui pengurus-pengurus komisi dan bidang dan sebagainya Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk komisi remaja, biarlah Tuhan Kau berikan kesehatian mereka di dalam pelayanan Tuhan.
di masa-masa remaja mereka yang sedang mencari jati diri, mari Tuhan Kau sendiri Allah yang terus menolong, supaya mereka pun dapat menjalani firman Tuhan dengan baik. Dalam pelayanan mereka senantiasa saling bersatu, bersahati, dan menolong satu dengan yang lainnya, memiliki hati yang saling menghargai satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Yoyon atas firman-Nya, semoga firman-Nya dapat memberkati kita semua. Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin nih, buat kalian yang udah dapat celengan untuk mengisi persembahan, diharapkan untuk mengisi menggunakan amplop. Selanjutnya kita akan berdoa penutup. Berdoa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah menuntun PD ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga firman tadi dapat kita terima dan dapat menjadi berkat bagi kita. Berkati juga persembahan ini supaya dapat memperluas kerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Halia, amin. Sampai ketemu di PD online Komisi Remaja minggu depan teman-teman. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.